Hai guys, kali ini kami dari kelompok 8 Sistem Informasi Akuntansi dari kelas C4 Akuntansi. Kali ini kami akan membahas materi tentang keamanan sistem informasi. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu yang pertama ada saya sendiri, Zainal Margareta Ande, yang kedua ada Priscilia Yulia Mema, dan yang ketiga ada Rizka Maunde. Keamanan sistem informasi merupakan prosedur untuk mencegah pencurian data, akses tidak sah, dan kerusakan terhadap sistem informasi suatu perusahaan. Adapun sistem keamanan yang digunakan untuk melindungi jaringan informasi melibatkan hardware, software, jaringan komunikasi, dan data dalam komputer. Tujuan keamanan sistem informasi. Yang pertama ada keterjagaan, berarti bahwa keamanan informasi harus melindungi data dan informasi dari pihak yang tidak memiliki wewenang untuk mengetahui atau mengelolanya. Yang kedua ada kesesuaian, berarti bahwa keamanan informasi harus memastikan bahwa informasi hanya digunakan oleh pihak yang berwenang untuk mengelolanya. Dan yang ketiga, integritas, berarti bahwa keamanan informasi harus memberikan gambaran yang tepat dan akurat berkaitan dengan sistem fisik yang ditampilkannya. Kedudukan keamanan sistem informasi. Tingkat keamanan informasi memiliki kedudukan yang berlawanan dengan tingkat akses informasi. Semakin mudah suatu informasi untuk diakses, maka tingkat keamanan informasi menjadi semakin rumit. Kondisi ini dikarenakan informasi tidak lagi hanya dapat diakses secara fisik. Informasi kini dapat diakses secara non-fisik melalui internet dengan media komputer. Kemudahan akses ini menambah peluang kebocoran atau pembobolan informasi. Aspek keamanan sistem informasi. Privasi atau kerahasiaan, menjaga kerahasiaan informasi dari semua pihak kecuali yang memiliki kewenangan. Integritas, meyakinkan bahwa data tidak mengalami perubahan oleh yang tidak berhak atau oleh suatu hal lain yang tidak diketahui, misalnya buruknya transmisi data. Autentikasi atau identifikasi, pengecekan terhadap identitas suatu entitas, bisa berupa uang, kartu kredit, atau mesin. Tanda tangan, mengesahkan suatu informasi menjadi satu kesatuan bahwa suatu otoritas. Otorisasi, pemberian hak atau kewenangan kepada entitas lain di dalam sistem. Validasi, pengecekan keabsahan suatu otorisasi. Kontrol akses, pembatasan akses terhadap entitas di dalam sistem. Sertifikasi, pengesahan atau pemberian kuasa suatu informasi kepada entitas yang terpercaya. Pencatatan waktu, mencatat waktu pembuatan atau keberadaan suatu informasi di dalam sistem. Persaksian, memverifikasi pembuatan dan keberadaan suatu informasi di dalam sistem bukan oleh pembuatnya. Tanda terima, pemberitahuan bahwa informasi telah diterima. Konfirmasi, pemberitahuan bahwa suatu layanan informasi telah tersedia. Kepemilikan, menyediakan suatu entitas dengan sah untuk menggunakan atau mengirimkan kepada pihak lain. Anonimitas, menyamarkan identitas dari entitas terkait dalam suatu proses transaksi. Penyangkalan, mencegah penyangkalan dari suatu entitas atas kesepakatan atau perbuatan yang sudah dibuat. Penarikan kembali suatu sertifikat atau otoritas. Tujuannya bertepatan dengan keamanan informasi secara umum untuk memberikan kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan informasi. Siklus hidup sistem manajemen keamanan informasi. Yang pertama, analisis sistem. Menganalisis kerentanan sistem dalam kaitannya dalam ancaman yang relevan dan eksposur kerugian yang terkait. Yang kedua, desain sistem. Merancang langkah-langkah keamanan dan rencana darurat untuk mengendalikan eksposur kerugian. Yang ketiga, implementasi sistem. Diterapkan langkah-langkah keamanan seperti yang dirancang. Yang keempat, operasi sistem, evaluasi, dan kontrol.
mengoperasikan sistem dan menilai efektivitas dan efisiensinya, lakukan perubahan sesuai kebutuhan keadaan. Standar internasional untuk keamanan informasi ISO 27001 merupakan standar internasional untuk sistem manajemen keamanan informasi atau ISMS yang membantu perusahaan untuk mengelola risiko keamanan informasi secara efektif. Berikut adalah beberapa manfaat yang dapat diperoleh dari penerapan ISO 27001. Yang pertama, meningkatkan keamanan informasi. Yang kedua, memenuhi persyaratan regulasi. Yang ketiga, meningkatkan reputasi perusahaan. Yang keempat, meningkatkan efisiensi. Yang kelima, pendukungan pengambilan keputusan. Dan yang terakhir, meningkatkan kesadaran keamanan. Kerentanan dan ancaman. Kerentanan adalah kelemahan dalam sistem dan ancaman adalah potensi eksploitasi kerentanan. Ada dua kategori ancaman, yaitu ancaman aktif termasuk penipuan, sistem informasi, dan sabotase komputer. Sedangkan ancaman pasif termasuk kesalahan sistem serta bencana alam seperti gempa bumi, banjir, kebakaran, dan angin topan. Kesalahan sistem merupakan kegagalan peralatan komponen seperti kegagalan disk dan pemadaman listrik. Baik, saya akan menjelaskan mengenai cara menjaga keamanan sistem informasi perusahaan. Yang pertama, buat klasifikasi tingkat sensitivitas data. Tidak semua data yang tersedia di perusahaan bersifat sensitif sehingga tidak bisa diakses oleh karyawan manapun. Oleh karena itu, perlu membuat klasifikasi mengenai tingkat sensitivitas dan data berdasarkan isi informasinya. Pisahkan antara data yang bersifat sensitif, rahasia tetapi masih bisa diakses pihak internal, dan data umum yang bisa diakses pihak eksternal. Kemudian, buatlah sistem keamanan untuk melindungi seluruh data tersebut. Yang kedua, gunakan enkripsi ketika mentransfer data. Pastikan saat menggunakan aplikasi dengan sistem enkripsi data agar keamanannya tetap terjaga. Proses enkripsi memastikan agar informasi yang dikirimkan tidak mudah dibaca oleh orang lain tanpa seizin pengirim data. Yang ketiga, gunakan proses autentikasi berlapis. Ada banyak sistem autentikasi yang bisa digunakan untuk melindungi data seperti password atau PIN. Anda harus menggunakan proses autentikasi yang berlapis agar datanya tidak mudah dibobol dan dibaca oleh orang lain. Contohnya menggunakan Two Factor Authentication atau 2FA yang terdiri dari kombinasi password dan memindai sidik jari. Yang keempat, akses data sensitif dengan komputer pribadi. Pastikan menggunakan komputer pribadi ketika ingin mengakses informasi sensitif. Menggunakan komputer umum dapat meningkatkan risiko tersebarnya informasi perusahaan kepada orang lain termasuk hacker. Berikutnya, yang kelima, berikan edukasi tentang keamanan sistem informasi. Sistem informasi tidak akan aman apabila karyawan kurang menyadari pentingnya hal ini. Oleh karena itu, perlu memberikan edukasi kepada karyawan mengenai keamanan sistem informasi serta cara mengakses informasi tertentu ketika dibutuhkan. Yang keenam, gunakan software anti-malware terpercaya. Keamanan sistem informasi pada jaringan komputer akan meningkat jika menggunakan software anti-malware. Ada banyak anti-malware yang tersedia, tetapi lebih baik memilih Cloudmatica Cyber Protection. Software ini dilengkapi fitur backup dengan recovery yang membuatnya lebih unggul daripada anti-malware lainnya. Sekian materi dari kelompok kami, semoga bermanfaat. Terima kasih.